Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk materi hari ini ada tambahan materi ya. Langsung saja untuk materi hari ini mengenai logika matematika. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pernyataan dan bukan pernyataan. Dan kita akan secara spesifiknya akan membahas mengenai yang pertama adalah ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama kita akan bahas mengenai ingkaran. Ingkaran nama lainnya adalah negasi. Coba diperhatikan kalimat atau pernyataan berikut ini. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Bagaimana ingkaran atau negasi dari pernyataan tersebut? Nah, dengan mudah kita bisa jawab negasi atau ingkarannya adalah Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia. Atau bisa juga dengan tidak benar, Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Jika pernyataan awal bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah. Ingkaran atau negasi digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya pernyataan P-nya misalnya Yusuf seorang manajer. Maka negasi atau ingkaran dari pernyataan P tersebut adalah kebalikannya. Nah, untuk lambang negasi bisa kita tuliskan seperti ini. Negasi pernyataan P yaitu Yusuf bukan seorang manajer. Baik, gampang ya untuk mencari negasi atau ingkaran. Nah, sekarang kita ke contoh yang keduanya. Contoh yang kedua misalnya seperti ini. Misalnya pernyataan P-nya Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Ini pernyataan P-nya. Maka pertanyaannya adalah tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan P tersebut. Maka negasinya kita tuliskan dengan negasi P sama dengan Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Sekali lagi negasi P-nya Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Gampang ya? Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga mengenai negasi atau ingkaran. Misalnya pernyataan P-nya sebagai berikut. 10 dikurang 3 lebih kecil dari 5. Tentukan ingkaran atau negasi dari pernyataan tersebut. Nah, maka negasi atau ingkarannya adalah kita tulis dengan negasi P sama dengan 10 dikurang 3. Nah, sekarang lawannya lebih kecil adalah lebih besar sama dengan ya. Sehingga kita tulis negasi P sama dengan 10 dikurang 3 lebih besar sama dengan 5. Ya, jadi lawannya lebih kecil lebih besar sama dengan. Kalau lawannya lebih besar berarti lebih kecil sama dengan. Sampai di sini sudah cukup paham ya mengenai negasi atau ingkaran. Nah, berikutnya ada rumus atau formulasi dari tabel negasi atau ingkaran. Ya, kolom pertama pernyataan P, kolom kedua adalah negasi dari pernyataan P. Nah, jika pernyataan P-nya benar, maka negasinya bernilai salah. Kita tulis S. Kalau pernyataan B-nya bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai benar ya. Ini adalah formulasinya. Sampai di sini sudah cukup paham ya mengenai negasi atau ingkaran. Nah, berikutnya ada formulasi daripada pernyataan dan negasi ya. Nah, di sini akan Bapak berikan tabelnya yang masing-masing terdiri dari 2 kolom. Misalnya untuk pernyataan semua. Lawannya semua adalah ada atau beberapa titik-titik, tidak titik-titik. Jadi contohnya begini.
Misalnya semua hewan berkaki 4 itu melahirkan. Maka negasinya adalah ada atau beberapa hewan berkaki 4 tidak melahirkan ya. Jadi itu formulasinya ya. Jadi kalau misalnya di awal ada kata semua, maka negasinya adalah ada atau beberapa titik-titik tidak titik-titik. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya pernyataannya ada atau beberapa, maka negasinya semua titik-titik tidak titik-titik. Contohnya begini. Kita ambil contoh yang pertama tadi ya. Misalnya ada hewan yang berkaki 4 melahirkan. Maka negasinya adalah semua hewan berkaki 4 tidak melahirkan ya. Jadi semua titik-titik tidak titik-titik. Kemudian kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga kalau misalnya pernyataannya sama dengan, maka negasinya adalah tidak sama dengan. Ya, tadi sudah kita bahas contoh-contohnya. Nah, sekarang kalau misalnya pernyataannya sama dengan, maka negasinya adalah tidak sama dengan. Misalnya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka negasinya 5 ditambah 2 tidak sama dengan 7. Dan seterusnya. Ya. Sudah cukup paham ya mengenai contoh-contoh daripada negasi. Nah, berikutnya kita ke pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai konjungsi. Nah, konjungsi dari pernyataan P dan Q ini adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata penghubung dan. Ya. Jadi konjungsi ini menggunakan kata penghubung, yaitu kata penghubungnya dan. Contohnya, pernyataan P-nya misalnya saham adalah surat berharga. Pernyataan Q-nya misalnya saham diperjualbelikan di bursa efek. Maka P konjungsi Q ya. Nah, tinggal dihubungkan dengan kata dan ya. Maka P konjungsi Q-nya saham adalah surat berharga dan diperjualbelikan di bursa efek. Nah, berikut tabel kebenarannya ya untuk konjungsi. Jika pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, maka P konjungsi Q-nya benar. Sementara yang lainnya bernilai salah ya. Baik, sampai di sini sudah paham ya mengenai konjungsi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai disjungsi. Nah, kalau tadi konjungsi menggunakan kata penghubung dan, nah kalau disjungsi kata penghubungnya adalah atau. Jadi disjungsi dari pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata penghubung atau. Contoh soalnya sebagai berikut. Pernyataan P-nya, ponsel adalah alat komunikasi. Pernyataan Q-nya, ponsel adalah alat transportasi. Maka P disjungsi Q sama dengan ponsel adalah alat komunikasi atau transportasi. Gampang ya? Nah, berikut ini tabel formulasinya ya untuk disjungsi. Nah, jika pernyataan P-nya betul, pernyataan Q-nya betul, maka P disjungsi Q-nya betul. Begitu juga jika pernyataan P-nya betul, pernyataan Q-nya salah, maka P disjungsi Q-nya betul juga. Yang salah adalah jika kedua-duanya salah ya. Jika pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, maka P disjungsi Q-nya salah.
Ini mengenai disjungsi. Nah, berikutnya kita ke pokok bahasan mengenai implikasi. Banyak pernyataan dalam kehidupan atau komunikasi sehari-hari, tak terkecuali dalam matematika, yang merupakan pernyataan bersyarat. Ciri utama pernyataan ini adalah berbentuk jika titik-titik, maka titik-titik. Contoh kalimatnya adalah pernyataan P-nya misalnya hari ini hujan. Pernyataan Q-nya misalnya bunga tumbuh. Maka P implikasi Q ya. P implikasi Q, jika hari ini hujan, maka bunga tumbuh ya. Ingat, jadi kalau untuk implikasi kita berikan kata di awal jika, kemudian maka. Mengenai implikasi sudah paham ya. Nah, sekarang kita ke formulasi ya. Dalam bentuk tabelnya kita gambarkan. Jika pernyataan P-nya bernilai benar, maka dan pernyataan Q-nya bernilai benar, maka P implikasi Q-nya benar. Nah, semua pernyataan implikasinya adalah benar, kecuali jika pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya salah, maka P implikasi Q-nya adalah salah. Ini mengenai implikasi ya, sudah paham ya mengenai implikasi. Nah, yang terakhir adalah biimplikasi. Jadi suatu pernyataan kondisional, seringkali kita menemukan pernyataan majemuk yang menunjukkan dua peristiwa yang sering serentak atau terjadi serentak. Dalam logika matematika, pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung, jika dan hanya jika, itu disebut dengan biimplikasi. Biimplikasi yang dibentuk dari pernyataan P dan Q ditulis dengan P biimplikasi Q. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya pernyataan P-nya, manusia dapat hidup. Kemudian pernyataan Q-nya, ada oksigen. Maka tentukan biimplikasinya ya. Nah, kita tuliskan P biimplikasi Q sama dengan manusia dapat hidup. Ya, nah kita tambahkan kata hubung jika dan hanya jika ada oksigen. Ya, jadi manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Gampang ya mengenai biimplikasi. Nah, seperti biasa yang terakhir kita akan tuliskan tabel kebenarannya ya mengenai biimplikasi. Nah, jika pernyataan P dan Q-nya benar, maka biimplikasinya benar. Jika pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, maka biimplikasinya salah. Begitu juga jika pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka biimplikasinya salah. Dan yang terakhir, jika pernyataan B dan Q-nya salah, maka P biimplikasi Q-nya benar. Sampai sini sudah paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Baik, itu tadi materi mengenai logika matematika bagian pertama. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.